Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketiga untuk mata kuliah dasar pemrograman web dengan materi HTML lanjut 1 yaitu tabel. Oke, sebagai pengingat ya, kembali saya tekankan bahwa untuk pembelajaran ini saya ingin memastikan bahwa Anda mempraktekkan active learning. Jadi Anda wajib praktek, wajib memodifikasi, berusaha menyampaikan pendapat, dan seterusnya. Ini adalah sub pokok bahasan kita, jadi sesuai dengan topik pertemuannya yaitu mengenai HTML lanjut 1 membuat tabel ya. Jadi nanti ada perkenalan singkat mengenai bagaimana itu tabel dalam HTML, struktur tabel bagaimana pembuatannya, kemudian untuk menambahkan judul, bagaimana menggabungkan sel kolom, sel baris, bagaimana memformat header, body, dan footer, mengatur lebar dan tinggi tabel, membuat warna, kemudian melakukan cell padding dan cell spacing. Ya, tabel, fungsi dari tabel sendiri adalah menampilkan informasi secara tabular. Ya, di sini artinya informasi ditampilkan terstruktur, ringkas, dan mudah dibaca. Namun fungsi tabel sendiri dulu sebelum zaman CSS lazim digunakan itu dapat digunakan untuk membantu mengatur tampilan halaman web agar lebih menarik, lebih tertata, lebih terstruktur ya. Itu zaman dulu sebelum CSS ada. Nah, sekarang nanti kita belajar CSS berarti Anda sudah tidak boleh lagi untuk mengatur tampilan halaman web dengan menggunakan tabel. Komponen pembuat tabel sendiri ada 3 intinya, yaitu pertama yang secara horizontal ya, ada baris. Kemudian yang secara vertikal ada kolom. Kemudian setiap kotak yang ada dalam tabel itu dinamakan dengan sel. Ya, dari 3 komponen utama ini nanti kita akan translasi ke dalam bentuk HTML-nya sehingga kita dapat membuat tabel dengan menggunakan HTML. Jadi untuk HTML struktur tabel itu setidaknya memerlukan 3 elemen. Ya, elemen pertama adalah elemen table atau tabel, yaitu digunakan untuk membuat kontainernya tabel. Jadi ketika Anda membuka atau menggunakan elemen table, artinya Anda membuat atau membuka kontainer table. Yang kedua adalah elemen TR, singkatan dari table row. Sesuai namanya row berarti baris, dia untuk membuat baris. Kemudian ada TD, table data. Nah, data di sini mungkin nanti agak tumpang tindihnya dengan istilah kolom ya. TD, table data itu untuk membuat selnya. Sel dari masing-masing baris. Sebenarnya artian lainnya juga kita jadi tahu jumlah kolomnya berdasarkan TD. Ini ada tips ya. Dengan tips ini harapannya anti gagal lah untuk membuat tabel di dalam HTML ya. Jadi perhatikan bahwa urutan tahapan pembuatan tabel itu bersesuaian dengan urutan penggunaan ketiga elemen pembentuk struktur tabel. Ya, jadi kalau Anda mengikuti tips ini, walaupun tabelnya nanti mau dimodif macam-macam ya, dengan mengikuti tips ini insya Allah anti gagal. Ya, jadi ini tips anti gagal membuat tabel. Tahap pertama, ya, tentu tahap pertama Anda berkeinginan untuk membuat sebuah tabel. Kalau Anda ingin membuat sebuah tabel, artinya di HTML-nya Anda harus membuat sebuah elemen tabel. Ya, jadi di dalam skrip HTML Anda buatlah atau gunakan sebuah elemen tabel. Sudah selesai. Kemudian dari tabel yang Anda buat, identifikasi jumlah baris yang akan dibuat. Ya, identifikasi jumlah barisnya.
Di sini ketika Anda mentransaksikannya ke dalam HTML, berarti elemen TR yang Anda buat atau gunakan itu harus sesuai dengan jumlah baris. Jadi kalau tabel Anda memiliki 5 baris, berarti Anda membuat elemen TR 5. Kalau baris Anda 10, berarti elemen Anda adalah 10. Ya. Harap diingat bahwa elemen TR itu diletakkan di dalam elemen table. Oke, tabel sudah dibuat, elemen table sudah dibuat. Jumlah baris sudah tahu, maka elemen TR sudah tahu jumlahnya. Kemudian kita tahap ketiga, menentukan jumlah kolom dari tiap baris. Ya, menentukan jumlah kolom dari tiap baris. Jumlah kolom dari tiap baris. Di sini artinya elemen TD ya sesuai dengan jumlah kolom dari masing-masing baris. Ya, dari masing-masing baris. Jumlah kolom dari tiap baris itu nanti di HTML-nya itu jumlah elemen TD-nya sesuai dengan jumlah kolom dari masing-masing baris. Perlu diingat, elemen TD itu diletakkan di dalam elemen TR. Oke, diulang tahap 1 ya. Untuk membuat tabel, gunakan elemen table. Selesai. Tahap 2, Anda identifikasi jumlah barisnya berapa. Nah, jumlah elemen TR yang digunakan itu sesuai dengan jumlah baris. Tahap 3, ketahuilah jumlah kolom dari tiap baris. Karena nanti jumlah elemen TD yang digunakan di dalam masing-masing TR itu sesuai dengan jumlah kolom yang akan dibuat untuk masing-masing baris tersebut. Sekarang kita membuat tabel sederhana. Ya, kita coba terapkan tips yang tadi, tips anti gagal itu. Oke, kita ingin membuat tabel. Pertama, kita ingin membuat tabel. Ya, so 1, buka kontainer table. Kedua, identifikasi jumlah baris dalam tabel. Ada 1, 2, berarti 2 baris. So, kita buka 2 TR. Ya. Yang ketiga, dari masing-masing baris identifikasi jumlah kolomnya. Baris 1 punya 2 kolom. Baris 2 punya 2 kolom. So, 3 baris 1 punya 2 kolom berarti 2 TD. Baris 2 punya 2 kolom berarti 2 TD. Ya. Sekarang konten dari masing-masing kolom dalam baris atau selnya silakan diisi, disesuaikan. Ini berarti yang ini berarti yang ini berarti yang ini. Oke, jadi ya. So itu tadi kita coba terapkan tipsnya untuk pembuatan tabel. Ini perlu diingat, di sini saya pakai atribut border ya. Atribut border itu untuk menampilkan garisnya ini ya. Jadi kalau tanpa atribut border nanti garisnya tidak kelihatan. Cuma ada note ya, ada catatan bahwa atribut border sudah tidak diimplementasikan lagi dalam HTML5. Ya, tapi karena kita belum belajar CSS, oke lah, dipakai dulu. Oke, membuat tabel sudah. Berikutnya kita coba menambahkan komponen lain, yaitu menambahkan judul. Untuk menambahkan judul, Anda dapat menggunakan elemen caption. Itu untuk membuat judul tabel. Kemudian juga tiap tabel itu kan biasanya tiap kolom atau barisnya itu kan ada judulnya. Ya, kalau caption itu untuk judul tabel. Kemudian juga Anda dapat membuat judul
kolom atau baris. Nah, di sini Anda menggunakan elemen TH, singkatan dari table header. Sekarang kita coba kembali lagi ya, membuat tabel. Langkah pertama, buka elemen table. Ya, ada 3 baris, 1, 2, 3. So, Anda punya 3 elemen TR. Tahap 2 ya. Kemudian dalam baris 1 ada 3 kolom, 1, 2, 3. So, di sini ya, tapi ingat ini yang baris 1 itu kolom 1, 2, 3 dibikin menjadi tebal. Ya, berarti dianggap menjadi judul kolom. So, di sini kita sudah tidak pakai TD lagi, tapi kita pakai 3 TH. 1, 2, 3. Ya, ini tips urutan ketiga ya. Yang baris 2, 1, 2, 3 kolom. Jadi ada 3 TD. Yang baris 3 ada 3 kolom. Jadi ada 3 TD. Ya. Kemudian ini ada tambahan judul tabel, makanya kita buat elemen caption dengan judulnya seperti ini. Ya. Untuk yang TH itu sebenarnya juga bisa diakali, dulu sebelum TH ada itu berarti sebenarnya dulu itu adalah TD dengan B. Sekarang kita coba membuat judul baris ya. Tadi sudah coba judul kolom ya. So, kita terapkan lagi berdasarkan tips untuk memastikan nanti gagal ya. Jadi kita ingin membuat tabel. Membuat tabel berarti buka elemen table, langkah 1. Kemudian jumlah barisnya berapa? 1, 2, 3. Berarti TR-nya ada 3. Langkah 2. Kemudian dari masing-masing baris ada berapa kolom ini, cek. Baris 1, 1, 2, 3. 3 kolom. Tapi untuk kolom pertama dibikin menjadi bold atau jadi judul baris. Jadi kita ada 3 ya. So, 1, 2, 3. Yang kolom pertama dibikin menjadi bold. Sudah. Baris 2, 3 kolom lagi. Kolom pertama dibikin menjadi judul baris. So, 1, 2, 3. Baris yang ketiga 3 kolom. Kolom yang pertama dibuat menjadi judul baris. So, 1, 2, 3. Tahap 3. Ya, ini judul tabelnya, berarti di sini caption. Berikutnya coba challenge 1, ini ada tabel ya, ini ada tabel, coba Anda membuatnya dalam menggunakan HTML. Ya, perlu diingat bahwa mulai dari pertemuan 3 ini saya sudah tidak menampilkan struktur lengkap dari HTML ya. Jadi saya tidak menunjukkan penggunaan doctype-nya, kemudian penggunaan elemen HTML, elemen head dan elemen body, karena masalah nanti kalau itu ditampilkan semua kan di dalam satu slide jadinya tidak cukup. Jadi untuk menyingkat space saja. Tapi Anda ketika mempraktekkan wajib tetap harus atau wajib menggunakan semua elemen HTML yang memang wajib digunakan ya. Cara ngecek paling gampang betul atau tidak sintaks Anda ya, gunakan validasi seperti yang sudah dicontohkan dalam workshop pertemuan 2. Oke, ini challenge 1. Berikutnya adalah penggabungan baris atau kolom. Kadang kan memang tabel itu ada yang
jumlah kolom dalam setiap baris sama atau jumlah baris dalam setiap kolom sama. Nah, cuma ada kalanya juga kita memerlukan jumlah yang berbeda antara tiap kolom dalam tiap baris atau tiap baris dari tiap kolom. Nah, di sini kita menggunakan konsep penggabungan baris atau kolom. Kalau di Microsoft Word itu seperti merge, ya, merge cell. Ya, jika Anda ingin menggabungkan jika Anda ingin menggabungkan kolom, maka kita menggunakan atribut. Ingat ya, ini atribut, sudah bukan elemen atau tag lagi, tapi atribut. Atribut call span. Call span itu kolom span, itu untuk menggabungkan kolom. Kemudian ada atribut row span. Row, baris, berarti dia menggabungkan baris. Sekarang kita coba penggabungan sel kolom ya. Ya, kita coba terapkan tips anti gagal membuat tabel. Pertama, membuat sebuah tabel. Artinya kita buat atau buka kontainer table tahap 1. Kedua, identifikasi jumlah baris. Nah, cuma yang agak hati-hati ketika Anda sudah mulai menggabungkan sel, ada perbedaan dengan tips yang basic ya. Jadi pertama Anda harus ketahui dulu bentuk dasarnya. Bentuk dasarnya, jadi ini kan hasilnya baris 1, ini ada 2 kolom yang digabung. Jadi hasilnya ini kan seperti ini. Oke, jadi kita cek jumlah baris ada berapa? 1, 2, 3. Makanya di sini kita punya 3 baris. Ya, ini tahap 2. Oke, tahap 3. Tahap 3 kita ingin ketahui jumlah kolom dari masing-masing baris. Dari baris 1 dulu, ini baris 1. Ya. Baris 1, kolom yang ingin dihasilkan hanya 1, tapi kolom tersebut merupakan penggabungan 2 kolom. So, hanya 1 kolom yang mau dibuat ya, tahap 3, tapi dia adalah penggabungan 2 kolom. Seperti ini. Kemudian baris kedua ini ya, baris kedua terdiri dari 2 kolom, 1 dan 2, so kita punya 2 kolom. Kemudian yang terakhir baris ketiga ya, kita punya 2 kolom, makanya di sini ada 2 kolom. Tahap 3 selesai. Sekarang Anda coba untuk membuat challenge 2 ya, challenge 2 ini tabel yang ingin dibuat. Coba praktekkan tips anti gagal, tapi tersebut ada tambahannya ya, tips anti gagalnya. Pastikan bahwa Anda tahu bentuk dasar dari tabel itu sebelum ada proses penggabungan sel. Tadi sudah mencoba menggabungkan sel kolom, sekarang kita coba menggabungkan sel baris. Ya, sel baris. So, tahapan coba dari tipsnya pertama kita membuat tabel. Oke, membuat tabel beres. 1. Buka kontainer atau elemen table. Kedua, identifikasi jumlah baris. Nah, cuma karena ini sudah ada penggabungan sel, jadi pastikan ketika Anda ingin mengidentifikasi itu, tahu dulu bentuk dasarnya. So, ini hasilnya kan ada garis. Bentuk dasar tabelnya ini kan seperti ini hasilnya. Ya kan, ini ada 2 baris yang digabung. Ya, sekarang berarti kita tahu bahwa aslinya ada 2 baris, yaitu baris 1, baris 2. Makanya di sini ada 2 TR. Ya, tahap 2. Oke, sudah tahu jumlah barisnya. Tahap 3.
Tahap 3 adalah menentukan jumlah kolom per baris. Ya, kalau jumlah kolom per baris berarti kita pakai bentuk bukan bentuk dasar tapi sesuai dengan tabelasinya. So, ini baris 1 itu sebenarnya ini. Ya, ini baris 1. Ya, baris 1 punya 3 kolom. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Jadi baris 1 punya 3 kolom. 1, 2, 3. Ya, tahap 3. Kemudian Anda cek bahwa kolom pertama dari baris 1 itu aslinya penggabungan 2 baris. Makanya di sini ada row span 2. Oke, baris 1 selesai. Kita coba yang baris kedua. Baris kedua berarti sisanya ini. Ini baris kedua. Dia punya 2 kolom. 1, 2. Makanya di sini ada 2 kolom. Nah, sekarang Anda coba praktekkan ya dengan mengerjakan challenge 3 untuk menggabungkan sel baris tersebut. Terapkan tips anti gagal membuat tabel, tapi karena ini ada penggabungan sel, jadi pastikan Anda tahu bentuk dasarnya dari tabel tersebut agar dapat mengidentifikasi jumlah baris aslinya dengan tepat. Ya, ketika membuat tabel itu sebenarnya Anda dapat melakukan format tambahan. Ya, format tambahan di sini fungsinya adalah untuk mempermudah pembuatan style. Jadi akan terasa bedanya nanti ketika mulai menggunakan CSS. Ya. Jadi tabel itu sebenarnya bisa dikategorikan strukturnya itu menjadi header, body, dan footer. Ya. Ketika bisa dikategorikan menjadi header, body, dan footer, di HTML-nya pun kita dapat menggunakan elemen yang berbeda untuk memformat masing-masing bagian tersebut, yaitu yang pertama T-head, ya, singkatan dari table head, itu untuk memformat bagian header. Kemudian ada T-body, singkatan dari table body, untuk memformat bagian body. Kemudian ada T-foot, untuk singkatan dari table foot, untuk memformat bagian footer. Nah, adanya format ini sendiri pun mulainya baru dari di HTML5, jadi sebelumnya tidak ada. Nah, untuk implementasinya sendiri itu sifatnya adalah opsional. Ya, jadi tidak ada, Anda ketika membuat tabel tidak menggunakan format ini pun tidak apa-apa. Ya, karena format ini pun sendiri baru muncul di HTML5. Jadi HTML versi sebelumnya tidak ada format semacam ini. Cuma ketika Anda menerapkan format ini, nanti ketika pembuatan style atau penggunaan CSS itu akan lebih gampang modifikasinya. Jadi ini contoh ya, contoh penerapan format header, body, dan footer. So, misal kita punya tabel, ini kontainer tabelnya, ya. Kemudian kita ingin mengkategorikan masing-masing baris sebagai format yang berbeda. So, misal ini baris pertama ya. Baris pertama kita ingin membuatnya menjadi header. Kemudian diubah lagi 2 baris. Yang ini 2 baris. Kita ingin memformatnya sebagai body. Kemudian yang paling bawah kita ingin memformatnya sebagai footer. Ya. Saya ulang, ini opsional format semacam ini ya. Cuma memang ada kelebihannya jika Anda terbiasa menggunakan format ini, ketika nanti mencoba memformat tampilan menggunakan CSS tentunya akan lebih mudah. Ya, logikanya adalah kadang kita ingin ketika membuat tabel itu ingin membedakan tampilannya antara header, bagian body, dan juga bagian footer.
Tabel juga dapat diatur lebar dan tingginya ya. Cuma, ada note ya di sebelah bawah bahwa penggunaan ini, atribut ini nanti itu sudah tidak diimplementasikan lagi dalam HTML5, tapi karena sekali lagi kita belum belajar CSS, so it's okay, kita coba saja ya. Jadi width itu adalah untuk lebar, height itu adalah untuk tinggi ya. Silakan nanti dimodifikasi. Ini kan contohnya baris 2 dan 3 itu kan tingginya berbeda. Kemudian juga Anda bisa mengatur supaya lebar kolom 1, 2, dan 3 berbeda-beda. Kita juga dapat membuat warna pada tabel ya. Di sini kita menggunakan atribut BG color, singkatan dari background color, cuma reminder note di bawah ya. Nanti atribut-atribut yang digunakan di sini itu sudah tidak diimplementasikan lagi dalam HTML5, tapi untuk coba-coba sebelum kita belajar CSS bolehlah. Ya, jadi warnanya pun bisa diubah-ubah. Ini misal kita bahkan dari background halaman web kita ubah menjadi purple. Ya, kemudian dalam tabel itu pun warnanya bisa dibeda-bedakan. Hasilnya background colornya adalah white, nanti di baris pertama adalah yellow, ya. Baris kedua maunya biru, kolom 1 biru, tapi kolom 2 merah, kolom 3 hijau. Itu jadi bisa dibeda-bedakan. Nah, tapi ketika Anda mulai bermain warna, hati-hati dengan tumpukan ya. Jadi kalau dilihat ini kan AC-nya white, sarungnya kan white, tabelnya, backgroundnya. Cuma ketika Anda menumpuk warna itu versi yang elemen paling kecil yang didahulukan. Jadi kayak ini. Jadi TD yang paling kuat nanti dominasi warnanya. Ya, jadi table bisa kalah oleh TR, tapi dia bisa lebih kalah oleh TD. Kita juga dapat mengatur spasi ya, antar border dengan tulisan atau antar cell ya. Kita menggunakan di sini atribut yaitu cell padding atau cell spacing. Ya, seperti Anda lihat di sini contoh tabel yang kita gunakan ya. Spasi antar border kan berbeda ukurannya. Normalnya kan tidak setebal ini. Kita bisa modif pakai cell padding. Kemudian spasi antar sel ya kita juga bisa ubah. Nah, silakan dimodif, tapi ada note ya, atribut ini sudah tidak diimplementasikan lagi dalam HTML5. Oke, ini saja materi untuk pertemuan 3 kali ini. Sebagai penutup, as always, saya ingin mengingatkan Anda bahwa saya secara pribadi percaya Anda bisa. Ya, karena Anda masuk teknik informatika ini, asumsinya Anda memiliki model kemampuan untuk mengikuti materi yang ada di teknik informatika. Yes, you can. Ya, itu kepercayaan saya. Anda pasti bisa. Mungkin ada mahasiswa yang perlu usaha ekstra keras, mungkin ada mahasiswa yang lumayan santai, tapi saya yakin masing-masing dari Anda pasti bisa. Sekarang tinggal Anda bagaimana seberapa usaha Anda untuk membuktikan bahwa kepercayaan saya itu benar. Berikutnya, pengingat lagi bahwa ya masalah itu pasti ada, ya terutama jika Anda merasa sangat down, berarti energi negatif melingkupi Anda, kuncinya adalah bersyukur. Jangan lupa bersyukur terlebih dahulu agar energi positif kembali melingkupi Anda sehingga Anda tetap semangat untuk menjalani perkuliahan, untuk menyelesaikan masalah, dan untuk tetap berjuang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.